kembali lagi di Semarang Jaya Podcast. Saya Putri Nur Aziza bersama dengan Bapak Miftahul Fawaid akan menjadi host pada podcast kali ini. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Putri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Hari ini katanya ada yang menarik nih Pak di podcast kita kali ini. Apa tuh yang menarik? Betul sekali Putri, tidak hanya menarik tapi istimewa. Wah, apa itu Pak? Keistimewaan kita akan membahas tentang guru penggerak sesuai dengan keistimewaan Bapak Ibu tamu kita. Wah, boleh dong dikenalin siapa aja bintang tamu kita kali ini? Boleh sekali Putri, Bapak akan memperkenalkan satu persatu tamu-tamu kita yang istimewa. Yang pertama adalah Ibu Endang Putri Astuti. Ibu Endang ini adalah pengajar praktek, yang mana beliau adalah guru di SMPN 2 Genteng. Betul sekali. Halo Bu, apa kabar? Halo Mbak Putri, sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, saya melihat aura gimana gitu nih Mbak Putri. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Sedangkan tamu yang kedua adalah Bapak Masudi. Bapak Masudi adalah pengajar praktek, guru penggerak. Beliau adalah kepala sekolah di SMPN 3 Songgon. Bapak, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, selamat berjumpa Putri dan Pak Fawaid semuanya. Ya, terima kasih Bapak. Sedangkan yang ketiga, ini dengan Bapak Ferry ini ya. Bapak Ferry adalah CGP Banyuwangi. Beliau adalah guru di SD 4 Songgon. Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Fawaid. Adik apa Mbak ya? Adik Putri, ya luar biasa. Kalau tadi dikatakan kita tamu yang istimewa, bagi saya ini adalah kesempatan yang istimewa bisa ketemu dengan orang-orang yang luar biasa ini. Terima kasih Pak. Tamu yang keempat, wah ini calon guru penggerak juga. Beliau adalah Ibu Mas Niah, guru di SDN 4 Kebaman. Bu Niah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bapak terima kasih, saya dianggap istimewa di sini. Saya amat berharga di sini. Terima kasih, alhamdulillah. Iya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di podcast kami. Putri, ini adalah hal yang istimewa. Iya, kita benar kedatangan sekali. tamu istimewa. Iya benar-benar. Putri, kita sedang berbicara tentang guru penggerak. Maka menjadi kesempatan istimewa ini, kita akan membahas tentang program guru penggerak. Iya benar. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya Ibu dengan Putri untuk bertanya kepada Ibu Endang. Yang pertama Ibu Endang, apa sih Ibu program guru penggerak itu? Program guru penggerak ini suatu program yang menumbuhkan kreativitas guru. Menumbuhkan kreativitas guru seluruh Indonesia untuk maju, menumbuhkan semangat siswa, mewujudkan perubahan pendidikan, mewujudkan perubahan mindset pembelajaran yang tidak hanya kalau sekarang kalau kita lihat ya kebanyakan kan berpihak pada guru, berpihak pada sekolah. Nah, titik beratnya nanti ini program guru penggerak ini pembelajarannya berpihak pada siswa. Bagaimana siswa diberi kesempatan untuk mengeksplor, untuk menyampaikan ide pendapatnya sesuai dengan kelebihan siswa itu masing-masing. Nanti tidak mengikat, diberi kebebasan gitu. Begitu Pak Fawaid. Wah, menarik sekali nih Ibu ya. Iya benar, menarik sekali nih Pak. Berbicara tentang program guru penggerak, kira-kira keuntungan menjadi calon guru penggerak itu apa saja? Pak mungkin bisa. Bagi peserta yang telah lolos menjadi calon guru penggerak, itu yang pertama yang pasti adalah dia akan banyak sekali mendapatkan pengalaman, banyak sekali mendapatkan ilmu yang dalam tanda kutip itu semuanya tidak didapatkan oleh mereka ketika di bangku kuliah. Jadi ketika mereka berada di dalam naungan program guru penggerak, mereka akan mendapatkan banyak sekali pengalaman. Yang lebih utama adalah mereka akan diberikan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang inspiratif, aktivitas-aktivitas yang nantinya akan membawa para peserta didik itu yang pada akhirnya nanti akan menjadi profil pelajar Pancasila. Wah, ternyata menarik sekali ya. Kita beri aplaus untuk Bu Endang dan Pak
Pak Masunti. Luar biasa Sangat sekali luar ya, Pak. biasa sekali. Nah ini Pak, berbicara tentang memberikan suatu keuntungan kepada peserta didik, ini saya jadi teringat Pak tentang program pemerintah, yaitu tentang Merdeka Belajar Pak. Merdeka Belajar. Kira-kira nih Pak, apa keterkaitan program guru penggerak dengan Merdeka Belajar Pak? Ini kaitannya tentang mengubah pola pikir ya. Kalau selama ini mungkin kita masih ingat ketika kita dulu sedang belajar, ketika kita di bangku sekolah, kita itu selalu mendapatkan instruksi dari guru kita. Ketika selalu mendapat tugas dari guru kita. Nah, sekarang ini di program guru penggerak ini, bagaimana guru membangkitkan potensi anak-anak. Makanya di apa nih slogannya atau jargonnya itu guru menghamba pada murid. Titik tekannya adalah sekarang ini guru harus melayani murid seluas-luasnya. Bagaimana potensi anak dieksplor, potensi anak dikembangkan dan seterusnya. Jadi tidak lagi guru menuntut, tapi yang perlu diingat, yang harus digarisbawahi, guru itu harus menuntun. Iya. Ada bedanya sedikit ya, mungkin tipis. Kalau kalau pola pikir dulu, guru itu menuntut. Anak-anak harus tuntas sesuai dengan batasan nilai yang sudah ditetapkan yang kita sebut dengan KKM. Betul. Tapi sekarang guru harus menuntun bagaimana anak-anak itu bisa mengeksplor potensinya, anak-anak bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat pribadinya. Jadi tidak harus sama anak ini harus bisa apa, itu tidak. Tetapi ibaratnya guru itu petani lah. Kalau petani menanam padi, apa mungkin padinya itu akan tumbuh jagung? Kalau kita seorang penggembala ternak misalnya bebek, apa mungkin bebek itu kita ajari untuk memanjat pohon? Tidak mungkin. Demikian juga ketika kita menghadapi anak-anak. Ada anak-anak yang potensinya menulis seperti Putri ini. Ada anak-anak yang potensinya bermain peran. Ada anak-anak yang potensinya dia di bidang apa ya? Yang guru harus bisa memetakan anak-anak sesuai dengan potensinya. Kurang lebih itu. Putri berprestasi Pak ya ini Pak ya. Saya dengar itu biasa prestasinya Pak Putri. Wah. Kalau gitu sangat menarik sekali Pak. Sebenarnya saya gini Pak, Bapak dan Ibu sudah menceritakan tentang program guru penggerak, tentang keunggulannya, tentang keterkaitannya dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, betul. Berarti sekarang merupakan suatu kesempatan bagi kami nih Pak untuk bertanya kepada Ibu Masnya dan Bapak Ferry. Ini kira-kira pengalaman apa yang dirasakan hal menariknya, istimewanya selama mengikuti program guru penggerak ini? Mungkin Bu Masnya dulu. Terima kasih. Banyak sekali yang saya dapatkan di sini. Alhamdulillah ya, Masya Allah sekali. Banyak ilmu yang kita dapat, mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara ya Pak Ferry ya. Kemudian kita itu diajarkan peran dan nilai kita sebagai guru. Kemudian apalagi Pak Ferry? Budaya positif. Kemudian mengenal juga visi misi kita itu kedepannya bagaimana untuk ke sekolah nanti. Kemudian pemetaan belajar siswa yang kita ketahui ya, dulu kan nggak seperti ini. Setelah kita mendapatkan program pendidikan di guru penggerak ini, kita bisa mengetahui itu, kita itu bisa memilah atau memetakan kebutuhan belajar siswa. Jadi kita itu mengajar itu seperti yang dikatakan oleh Pak Masunti tadi, bukan menuntut ya, kita itu menuntun siswa seperti itu. Mungkin Pak Ferry bisa menambahkan Pak Ferry? Langsung saya nih Pak Ferry. Boleh. Tadi senior dari saya ada Bu Endang, Pak Masunti dan rekan saya, Masnya sudah menyampaikan banyak hal. Satu kata yang bisa saya katakan, apa yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak ini, saya benar-benar bersyukur Mbak Putri ya, bahwa saya mendapatkan banyak hal yang mungkin selama ini nggak pernah saya dapatkan kalau saya nggak ikut pendidikan guru penggerak. Sedikit cerita bahwa modul pendidikan guru penggerak itu kalau nggak salah ada 10 nanti yang harus kita tempuh. Per hari ini kita sudah menempuh modul 2.3, artinya sudah 7 modul. Sudah separuh perjalanan ya Pak Mas ya? Sudah separuh perjalanan sudah kita lewati. Dari
Dari 9 bulan. 9 bulan. Dari 9 bulan yang akan kita lewati, kira-kira seperti itu. Dan sebelum kita masuk ke pendidikan pun sudah melalui proses 3 kali tahapan seleksi yang harus kita lewati, dan merupakan sebuah hal yang luar biasa kami berada di pendidikan guru penggerak. Artinya memang Tuhan sudah mengantarkan kita, dan luar biasa sekali lagi kami mendapatkan banyak hal. Tadi sudah disebutkan, ada kita diingatkan kembali filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di Indonesia itu seperti apa. Menghamba kepada murid itu kan luar biasa. Jadi orientasinya kepada murid, sehingga setiap apa saja yang kita lakukan itu pertanyaan besarnya apa manfaatnya untuk murid. Kira-kira seperti itu Pak Wahid ya. Jadi intinya kita kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, kita dikembalikan pada bagaimana ketika kita berposisi di depan anak-anak sebagai guru itu harus ing ngarsa sung tulodo. Ketika kita membaur dengan anak-anak, kita berada di tengah-tengah anak-anak, maka kita harus mampu menunjukkan bahwa kita itu ing madya mangun karso. Demikian juga ketika kita berada di belakang anak-anak, bagaimana kita selalu memotivasi yang itu ing tutwuri handayani motivasi. Makanya kalau kita melihat bed kita itu ya, tutwuri handayani saja itu kurang lengkap, mestinya dilengkapi ya. Dilengkapi ya. Habis ini mungkin berubah. Kita akan lagi dilengkapi ing arsa sung tulodo ing madya mangun karso tutwuran sekalian. Dan tidak ini tadi Putri berbisik pada saya Pak. Kok pakai berbisik juga Pak? Ada kata-kata menghamba. Ya. Putri sebagai siswa ini ingin bertanya Pak. Arti menghamba sendiri itu bagaimana? Begini, menghamba itu kan kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya apa? Kita merendah, kita merendah, kita melayani. Maka Ki Hajar Dewantara melalui filosofi pembelajarannya yang kalau sekali kita melihat sejarahnya itu di Taman Siswa itu ya, dengan sistem amongnya itu, Ki Hajar Dewantara ingin mengajak guru-guru kembali kepada posisinya sebagai seorang pengayom. Ki Hajar Dewantara ingin mengajak kembali kita, mengapa kita jauh-jauh melihat pendidikan dunia negara lain yang itu secara latar belakang masyarakatnya, secara geografisnya juga berbeda. Makanya Ki Hajar Dewantara melalui program guru penggerak ini yang oleh Menteri Pendidikan itu, ayo kita kembali saja ke kekayaan kita, ke potensi yang dimiliki oleh bangsa kita sendiri melalui Ki Hajar Dewantara. Bahwa konsepnya guru itu harus melayani, guru itu harus berada di posisi menghamba pada murid. Itu artinya bukan kita merendahkan diri di hadapan murid, tidak, tapi artinya kita betul-betul apa sih kemauan dari murid, apa sih keinginan dari murid, itu guru harus bisa melayani. Oleh karena itu seperti yang Bu Masnya tadi sampaikan, sebelum guru itu mampu menyampaikan materi pembelajaran, guru harus lebih dulu mengawalinya dengan pemetaan. Jadi siswa dipeta-petakan potensinya. Ya, potensi si A apa, si B apa, si C apa. Nah, ketika pemetaan sudah ditemukan, guru bisa memilih materinya sesuai dengan kemampuannya. Termasuk pengumpulan tugas ya Pak, diberi kebebasan ya. Misalkan Pak Fawait ngasih tugas masalah pembelajaran ekonomi ya. Betul sekali. Bisa saja mungkin Mbak Putri skillnya, kelebihannya itu di membuat video, belajar video. Bisa saja tugasnya Pak Fawait itu dimunculkan, diekspresikan dalam bentuk video. Mungkin satu siswa yang lain di video dia lemah, dia kelebihannya di narasi. Bisa saja, boleh itu. Kelebihan yang lain, misalkan siswa bisa membuat apa, Bu Masnya, poster ya, boleh. Si A kelebihannya di video, silakan. Si B, anak si B di kelebihannya di membuat poster, boleh. Jadi bentuk ekspresi, ungkapan ide gagasannya dalam bentuk poster, boleh. Dalam bentuk komik, boleh. Jadi tidak mengikat kalian mengumpulkan tugas harus dalam bentuk ini, tidak sekarang. Itu merdekanya di situ ya. Iya, menyesuaikan dengan Berarti ini Putri semakin senang ini. Iya. Di sini bisa mengolah potensi di dalam. Betul sekali. Suasana pembelajaran dibuat mengasihkan, menyenangkan bagi siswa. Nah,
ini Bu, Bapak semuanya, kita sudah berbicara tentang guru penggerak, kemudian keuntungannya, tentang merdeka belajar. Boleh Pak, Bu, berikan satu kata tentang program pendidikan guru penggerak. Yang mana satu kata ini bisa menggambarkan tentang kegiatan ini Bu. Diawali dari Pak Ferry dulu ya. Saya dulu. Mungkin. Nanti dari satu kata boleh saya jabarkan apa enggak? Boleh. Oh, ini mungkin juga konklus ya. Iya. Satu kata bagi saya sulit, Pak. Sulit. Kenapa sulit? Satu, jadi guru yang benar-benar menjadi seorang guru itu tidak mudah. Artinya kita menjadi pelayan, menghamba kepada murid itu butuh sebuah pemahaman yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa dan seterusnya. Kalau hanya sekedar jadi guru mudah, tapi untuk menjadi guru yang benar-benar dirindukan oleh murid-muridnya, seorang guru yang diharapkan mampu mengembangkan, menumbuh kembangkan potensi yang ada dalam diri murid-muridnya, itu butuh energi yang lebih, kira-kira seperti itu. Itu dari saya. Terima kasih Pak Ferry. Lanjut ke Kalau dari saya luar biasa, luar biasa, banyak sekali. Yang pertama saya jabarkan ya seperti Pak Ferry. Yang pertama di kegiatannya itu 9 bulan luar biasa sekali. Bergerak terus? Itu Bergerak dan menggerakkan. makanya saya katakan sangat luar biasa. Dan materinya pun sangat luar biasa. Di materi ini kita bisa menutup dari kesulitan yang kita hadapi tadi. Makanya saya katakan luar biasa. Kemudian juga para pengajar prakteknya juga luar biasa. Fasilitator juga sangat luar biasa. Semua programnya semua luar biasa menurut saya. Bangga, Bapak. Ya, terima kasih Bu. Silakan ke Bapak Masudi. Program guru penggerak, yes. Wah, apa itu Pak? Yes Pak. Mulai dari awal sampai dengan di tengah perjalanan, insya Allah sampai akhirnya nanti pasti semuanya menguntungkan, sehingga cukup yes. Wah, singkat, padat, jelas. Penuh arti. Wah, idenya saya sudah diminta sama Mas Nia. Saya tadi mikir-mikir, ini aja menyenangkan. Bagi saya program guru penggerak ini menyenangkan sekali. Ketika saya berkeliling, Pak Putri, jadi setiap bulan kami para pengajar praktek itu berkeliling ke para silaturahmi ke CGP ini, ke sekolahnya itu. Nah, ketika kami datang ke tempat mereka, luar biasa sekali sambutannya. Terutama yang di SD itu, ingatan saya itu tajam sekali Pak. Di anak SD itu yang kecil-kecil itu ada salim itu, padahal tidak kenal dengan kami ya. Kan nggak pernah ngajar di sana. Tapi ketika kami datang, itu anak kecil-kecil kelas 1 itu ada ngerubungi, Ibu Salim, Ibu Salim, Ibu Salim. Karakter Bu. Iya, ternyata CGP itu benar-benar sudah luar biasa. Istilahnya Bu Masnya tadi luar biasa menerapkan pendidikan karakter. Senang saya itu Pak. Jadi menyenangkan sekali program guru penggerak bagi kami itu. Dari operator boleh tanya nggak Bu? Oh iya boleh, silakan. Apa ada kiat-kiat guru penggerak itu untuk mengatasi anak-anak yang alergi matematika sehingga pindah ke jurusan IPS? Ya. Awalnya dari jurusan IPA ini di SMA Pak ya. Ya. Tapi ternyata setelah masuk IPS mereka ketemu lagi di dalam matematika. Meskipun di IPS tidak melulu IPS saja yang peneleng ya. Sampai dia kadang-kadang anak kalau ke SMA menghindari matematika pindah ke SMK Pak. Di SMK ada. Monggo Pak. Baik, saya dulu Bu Endang ya. Iya, monggo. Di program guru penggerak ini kompleks ya. Jadi para calon guru penggerak yang istilahnya sekarang masih calon ya. Nanti setelah 9 bulan dilantik terima sertifikat baru namanya guru penggerak. Kalau lulus. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan lulus. Alhamdulillah Banyuwangi ini sekarang masuk di program guru penggerak angkatan ketiga. Angkatan ke-4, 5 kita belum punya kesempatan. Mudah-mudahan padahal antrinya sampai saat ini di guru-guru di Banyuwangi sudah tahu progresnya guru penggerak, mereka antusias untuk ikut. Tapi sayang sekali belum dibuka kesempatan untuk Banyuwangi, masih menyelesaikan yang ini sampai dengan bulan Juni nanti. Jadi
karena progresnya yang begitu masif, begitu bagus, banyak guru yang iri sehingga pengen ikut ternyata tidak bisa. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah ada strategi, apakah ada kiat khusus bagaimana mengembalikan anak yang tadinya dari program matematika pindah ke program lain? Ternyata nah, di program guru penggerak ini ada modul yang mengajarkan kepada para calon guru penggerak ini untuk bagaimana mendekati anak. Ada yang budaya positif itu disebut dengan segitiga restitusi. Ketika ada anak yang melakukan pengingkaran terhadap kesepakatan kelas atau melanggar peraturan, guru mendekati anak dari hati ke hati secara kekeluargaan, secara familiar. Bagaimana guru bisa menerobos relung hatinya untuk menangkap apa sih di dalam hatinya itu ada apanya. Dikorek-korek di situ, baru kemudian dia dikembalikan ke kepercayaan dirinya. Kemudian ada juga teknik coaching. Bagaimana guru mampu mengupas habis potensi si anak ini, bagaimana apa keinginan dia, bagaimana potensinya, bagaimana cara anak itu menumbuhkan keyakinannya bahwa dia sebenarnya di apapun itu bisa. Kuncinya kalau dia mau. Kuncinya kalau dia mengenali dirinya sendiri. Kuncinya kalau dia paham potensi yang ada pada dirinya. Nah, untuk memahami itu semuanya, calon guru penggerak ini sudah diajari dengan teknik coaching. Itu. Bu Endang mau ditambahkan monggo. Iya, teknik coaching ini menarik sekali Pak Masudi. Ketika saya melihat modulnya para CGP juga melihat saat CGP praktek coaching itu ya. Terus kemarin ini Loka Karya 4 kan juga ada kegiatan coaching juga. Jadi ini sifatnya mengarahkan siswa untuk menemukan solusi sendiri melalui kita pertanyaan-pertanyaan, memancing dengan stimulus pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu memunculkan siswa untuk kamu dengan solusi ini, dengan caramu ini berhasil apa enggak? Kira-kira ada kendala enggak kira-kira dengan ini yang kamu tempuh itu? Kita pancing dengan pertanyaan sampai mereka menemukan sendiri, oh kira-kira bisa ya enggak? Sampai sejauh mana keberhasilan ini ketika nanti itu kamu ambil ini? Keberhasilannya berapa persen kalau nggak pakai persen? Mereka menentukan sendiri. Kalau saya pakai ini, kemungkinannya berhasil sekian persen. Nah, kalau persentase keberhasilan rendah, apa yang akan kamu lakukan? Itu kita pancing dengan pertanyaan. Kita tidak menuntut kalian harus begini, tidak. Kita memicu pertanyaan yang menggiring mereka menemukan solusi sendiri. Wah, mereka membuat keputusan selaras dengan guru itu menuntun itu tadi, bukan menuntut. Berarti lebih kepada membangun rasa percaya diri, jangan takut kepada matematika, dan mereka harus paham bahwa dimanapun akan butuh matematika. Iya. Boleh nambahin ya? Boleh Bapak, silakan. Poinnya memang seperti yang dikatakan Bu Endang bahwa ini Pak, dalam proses coaching itu contoh kalau Pak Masudi tadi lebih ke menitikan beratkan mereka mampu karena potensinya dan lain sebagainya. Coaching juga mampu menyelesaikan masalah. Yang ditanyakan tadi kan dunia anak ini sedang bermasalah dengan matematika. Nah ini matematika kayak hantu di mana-mana ada. Nah dalam teknik coaching ini kita sebagai guru itu membimbing anak, menuntun anak untuk pertama, kenapa kok mereka itu takut sama matematika itu dia dan itu sumbernya dari mereka sendiri. Kita hanya mendampingi aja dengan teknik-teknik tertentu, pertanyaan terbuka, tertutup dan seterusnya. Mereka tahu loh kenapa kok saya takut dengan matematika. Akhirnya mereka menyadari itu dulu. Setelah mereka sadar bahwa kok saya takut dengan matematika, apa penyebabnya? Kira-kira solusinya biar berani apa? Biar tidak menghindar lagi apa? Dan itu mereka sendiri yang menemukan. Sehingga kita sebagai seorang guru sekali lagi tidak mengintervensi solusi. Nah, jadi kalau Putri punya masalah itu Bapak Ibu gurunya nggak ngasih solusi nih. Artinya nggak ngasih solusi. Putri harus gini. Tidak. Tapi tanya Putri enaknya gimana? Kira-kira seperti itu. Apa yang menurut kamu biar kamu bisa suka sama matematika? Apa yang harus dilakukan? Pikir sendiri teman. Oh gini. Kita hanya menguatkan aja.
itu luar biasa, Iya. luar biasa loh. Karena ini materi yang fresh juga Pak, gitu. Iya, benar, dan ini ya. semua ada di program Guru Penggerak. Wah, luar biasa sekali program guru. Dan kuncinya kalau boleh menambahkan yang ini Pak, saya yang menguatkan saya secara pribadi Pak Masudi. Salah satu tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu menuntun tumbuh kembangnya kodrat murid untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Baik secara pribadi maupun anggota masyarakat. Itu bagi saya membaca itu dari Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuan kita itu adalah membuat murid-murid kita bahagia. Kira-kira seperti itu. Itu luar biasa perjuangan, dan mudah-mudahan kita mampu mengemban amanah yang luar biasa ini kira-kira. Luar biasa sekali ya Pak, sangat Betul, keren, betul. sangat menginspirasi. Istimewa. Ya, istimewa pastinya juga. Semoga dengan adanya program ini bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Amin. Dan mampu mengembangkan Pasti. bakat dan minat peserta didik di seluruh Betul, Indonesia betul. juga. Ya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktu di sela-sela Belum nanya kesibukan. nih sama Bu. Prima Mbak, bagaimana? Kira setelah dengar cerita dari guru penggerak, punya cita-cita jadi guru nggak nih? Iya, insya Allah. Soalnya sangat menginspirasi dan memotivasi saya, Pak. Betul sekali, luar biasa. Semoga gerakannya Mbak Putri lebih dari kita ya Pak. Amin. Oke, sukses selalu Mbak Putri. Iya, Bu. Amin. Ya, terima kasih. Ibu dan Bapak juga semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih telah meluangkan waktu bisa ada di acara ini. Ya, Pak. Mungkin. Betul sekali. Ini adalah suatu kehormatan bagi kami karena selain kedatangan tamu-tamu istimewa, ternyata apa yang disampaikan menjadikan motivasi kepada Putri dan mudah-mudahan motivasi pada seluruh murid-murid yang ada di luar sana, Bapak Ibu ya. Iya. Kami berdua kalau ini mudah-mudahan terus bisa berlanjut Bu ya diskusi ini, dan banyak terima kasih sekali lagi. Mungkin ditutup oleh Putri. Baik, saya Putri Nur Azizah dan Bapak Miftahul Fawaid pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.